Desa Plunturan berdiri tahun 1825 Masehi. Terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Ponorogo, Kecamatan Bunung. Memiliki luas sebesar 346,182 hektar yang terdiri dari tanah sawah, tanah tegalan, dan tanah pekarangan. Terdiri dari 4 dusun, yaitu Dusun Suru, Dusun Kerajaan, Dusun Cabean, dan Dusun Gadungan. Kali ini kami akan menuju ke balai desa untuk menemui narasumber, dan kami menemui Bapak Bintoro untuk meminta informasi mengenai sejarah Desa Plunturan. Nah, ketika pada tahun 1825, tepatnya tanggal 23 Desember, itu bertepatan dengan Perang Diponegoro. Perang Diponegoro atau disebut dengan Perang Sabil itu dimulai pada tahun 1825 sampai 1830. Itu untuk Perang Diponegoro. Nah, dalam rangka menyusun kekuatannya, Pangeran Diponegoro itu membentuk atau merintis kekuatan atau yang ada di daerah-daerah, termasuk di Desa Plunturan. Jadi ada beberapa senopati atau prajurit atau murid dari Pangeran Diponegoro itu masuk di Desa Plunturan. Ada 2 tokoh yang masuk di Desa Plunturan. Yang pertama adalah Mbah Kyai Satariman, itu yang pertama, dan muridnya yang bernama Mbah Sutomenggolo. Itu sekitar tahun 1825. Nah, bertepatan dengan itu, pemerintah kolonial Belanda membentuk struktur pemerintahan yang dari pusat sampai di desa. Makanya dari masing-masing desa itu dibentuk suatu pemerintahan. Kemudian sejarahnya, ketika Perang Diponegoro itu banyak musuh dari Mbah Kyai Satariman ini yang dari luar. Ya, ketika dia sudah tinggal di Plunturan itu banyak musuh yang dari luar. Nah, itu musuh-musuh itu ketika datang membawa senjata, itu semua senjatanya bisa dipeluntu. Dipeluntu itu dianyam seperti semedi atau sederan, dipeluntu atau dibenang itu. Jadi semuanya, baik pedang, baik linggis dan lain sebagainya, itu bisa dipeluntu. Maka beliau ketika pendataan pemerintahan oleh Hindia Belanda, beliau menamakan desa tersebut yang ditinggali tersebut adalah Plunturan. Jadi awal katanya adalah dari peluntu atau di seperti benang, itu di peluntu itu namanya. Itu semua senjata. Maka dari itu untuk sejarah desa berawal dari itu, kemudian dinamakan Desa Plunturan. Mbah Satariman tidak tinggal di Desa Plunturan. Jadi Mbah Satariman meneruskan perjuangannya itu keluar dari Desa Plunturan. Nah, sedangkan yang tinggal di Desa Plunturan adalah Mbah Sutomenggolo. Maka dari itu Mbah Sutomenggolo ini diangkat menjadi kepala desa yang pertama di Desa Plunturan. Namun demikian, tempatnya Plunturan itu sekarang kerajaan dukuh, menjadi dukuh kerajaan. Ya, kalau tempat bersejarah sebenarnya ada ya, itu satu menhir, berbentuk menhir itu ada. Kemudian pohon sekardangan itu ada, kemudian belik lumbu ada, kemudian belik sebende juga ada,
kemudian Reco Kodok juga ada, terus pohon pule, ngeseng itu juga ada pundennya. Kemudian di Plunturan itu ada sebuah makam yang merupakan pejabat Wedono pertama kali di Kecamatan Pulung, itu dimakamkan di Desa Plunturan. Jadi Wedono itu setingkat dengan pembantu bupati. Dulu wilayahnya Kecamatan Pulung, Kecamatan Soko, sama Kecamatan Ngebel. Itu untuk tempat-tempat sejarah. Sebenarnya ini adalah merupakan titik-titik atau tanda-tanda ketika pembukaan Desa Plunturan pada waktu dulu. Namun demikian ini masih dalam proses penyelidikan atau penelusuran sejarah terkait dengan peninggalan-peninggalan tempat yang bersejarah itu. Karena ini ada keterkaitan dengan Babat Desa Plunturan. Sedangkan kami dari pemerintah Desa Plunturan itu masih mencari literasi dan dokumentasi untuk kejelasan dari tempat-tempat sejarah itu. Mungkin untuk Desa Plunturan itu belum ada bukti otentik, baik itu secara benda maupun ke literasi atau perpustakaan. Jadi sifatnya adalah masih cerita dari leluhur atau turun-temurun dari nenek moyang, yang dalam hal ini adalah cerita rakyat atau bisa dibilang cerita rakyat. Sebelum terbentuk Desa Plunturan itu sudah terbentuk dulu daerah-daerah yang belum dinamakan desa, taruhlah seperti Cabean, Duko, Suru, kemudian Gadungan, itu sudah ada. Jadi artinya sebelum terbentuk desa secara hukum itu Plunturan ini sudah ada penduduknya atau sudah ada yang datang. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa Desa Plunturan itu berawal dari kesaktian Kiai Satariman dan Kiai Sutomenggolo yang berhasil mengalahkan orang yang iri dan berbuat jahat dengan menggunakan senjata tumpul maupun senjata tajam untuk melawan kedua tokoh